Side hustle itu lebih bagaimana kita menyalurkan kita punya passion. Berarti komika ini side hustleku. Oh, kebalik justru. Iya, Oh iya. karena kan kerjaan utamaku sebenarnya dulu pemain bola. Side hustle ini ketika dibina dan kita pelihara dengan baik, terkadang justru bisa memberikan income lebih besar dari pekerjaan utama. Bala duit, siapa sih di sini yang nggak ingin punya pekerjaan sesuai dengan passion? Pasti semua juga inginnya seperti itu. Sayangnya tidak semua orang beruntung yang akhirnya kita harus mendapatkan pekerjaan di luar passion. Bahkan tidak jarang pula gajinya bahkan tidak sesuai dengan harapan. Nah, daripada stres lebih baik disiasati dengan melakukan side hustle atau kata keren dari kegiatan lain di luar pekerjaan yang tidak hanya bermanfaat untuk mengeksplorasi diri tapi juga bisa menambah pemasukan. Gimana caranya untuk bisa mencari side hustle yang tetap dan juga sesuai dengan passion kita? Sama-sama kita akan bahas tentunya hanya di Do It dengan saya Conchita Caroline. Tapi jangan lupa video ini di like dulu, share juga ke teman-teman kamu supaya kita bisa sama-sama belajar, dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Supaya pembicaraan kita hari ini lebih seru, lebih heboh, ini sudah hadir seorang komika yang juga pasti dikenal dengan jokes-jokesnya. Apa kabar Mas Oki Rengga? Halo, aku manggilnya apa nih? Manggil kakak atau gimana sih? Cita aja. Manggil Cita. Kita seumuran gak sih? Kayaknya lebih tua aku deh. Jujur ya. Hari ini kita ngobrol tentang keuangan agak beda. Nggak apa-apa ya Mas Oki ya? Gak apa-apa, soalnya memang keuangan harus diatur dengan baik nih. Oh iya kayaknya. dong, supaya kita bisa lebih sejahtera juga pastinya. Ya, benar sekali. Nah, sekarang juga kita sudah terhubung dengan Chief Agency Officer Manulife Indonesia yang akan turut memberikan masukan dan juga informasi-informasi bermanfaat. Mari kita sapa, sudah ada Pak Jeffrey Ki. Apa kabar Pak Jeffrey? Kabar baik kita, kabar baik oke. Halo Pak Jeffrey. Baru perjumpaan pertama ya Mas Oki ya? Iya, perjumpaan pertama. Perjumpaan pertama langsung ngobrol keuangan, agak berat tapi nggak apa-apa, kita bikin santai nih. Kalau boleh tahu Mas Oki sekarang kan selain menjadi komika, ada side hustle atau kegiatan lain nggak sih sebenarnya? Sebenarnya, nah ini aku mau nanya dulu, side Apa hustle tuh? sama side job beda gak sih? Beda. Oh, beda? Ini aku jelasin dulu kalau gitu ya. Mungkin Iya, kan soalnya masih ini aku tadi kan dibilang pekerjaan di luar pekerjaan utama nih. Ya berarti biasa kan kita nyebutnya side job kan. betul. Jadi Ini ternyata bedanya apa? sebenarnya ada perbedaan. Ini memang masih banyak yang ketukar juga bala duit. Jadi nggak apa-apa, kita coba tekankan lagi nih. Jadi side hustle ini adalah kegiatan yang dilakukan sebagai cara untuk menyalurkan passion di luar pekerjaan utama kita, tapi tidak melulu menghasilkan. Yang artinya, oke lah kita mengejar passion, tapi kadangkala keuntungannya tidak seberapa. Sementara kalau side job ini adalah pekerjaan yang mirip atau kurang lebih sama seperti pekerjaan utama kita, menghasilkan juga pastinya, tapi tidak terikat kontrak atau freelance begitu. gitu. Jadi kalau side hustle Iya, iya. tuh sesuai dengan keinginan hati atau panggilan hati. Ada nggak kira-kira Mas Oki saat ini yang sedang dijalani? Berarti komika ini side hustleku. Oh, kebalik justru. Iya, Oh iya. karena kan kerjaan utamaku sebenarnya dulu pemain bola. Aku pemain bola profesional iya, di Liga serius? Indonesia. Iya, Loh, serius. jangan-jangan aku pernah bawain pertandingan kamu, aku juga Bisa presenter jadi. olahraga dulu tuh. Aku tuh 10 tahun profesional di Liga Indonesia. Oke. Tapi enak ya berarti. Iya, ke komika karena tertarik. Ya udah jadi terjun jadi komika kayak begitu. Tapi berarti enak, side hustle-nya menghasilkan. Menghasilkan. Karena di dunia komika siapa yang nggak kenal Mas Oki Rengga gitu kan. Sekarang kita tanya ke Pak Jeffrey nih. Pak Jeffrey, memang kan tidak semua orang bisa beruntung ya mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion. Syukur-syukur kalau bisa seperti Mas Oki gitu. Tadinya pesepak bola, Iya, kemudian dari side hustle-nya justru sekarang bisa dikatakan malah jadi mata pencarian pertama. Iya, benar-benar. Jadi dapat gaji yang lebih besar dari passionnya ini. Hanya saja tidak semua bisa mengalami hal itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara side hustle, itu idealnya yang seperti apa sih Pak Jeffrey? Bagaimana kita bisa menentukan, oh ini adalah side hustle yang tepat? Yang paling utama itu adalah kita tahu mana kita punya pekerjaan utama atau kita punya bisnis utama ya. Baru kita bisa tahu mana yang menjadi side hustle kita. Side hustle itu lebih bagaimana kita menyalurkan kita punya passion. Mungkin passion kita
tadi dikatakan berbeda dengan pekerjaan yang kita lakoni sehari-hari, atau mungkin ada passion kita yang memang tidak bisa diakomodir oleh pekerjaan kita. Misalnya kita punya hobi, ya, tapi itu tidak bisa diakomodir di pekerjaan kita. Yang penting adalah kita harus utamakan pekerjaan kita. Pekerjaan utama kita apa? Itu yang menjadi tanggung jawab utama kita. Tetapi kadang-kadang lucu juga ya, side hustle ini ketika dibina dan kita pelihara dengan baik, terkadang justru bisa memberikan income lebih besar dari pekerjaan utama. Nah, pada saat itulah kita kadang-kadang agak stres dan harus mengambil keputusan mana yang kita harus dahulukan. Karena hidup ini kan pilihan kan. Benar. Tapi ketika ini masih di awal, ya kita harus tahu mana utama kita dan itu sebagai pelengkap saja. Begitu sih kita. Oke, jadi yang pasti side hustle ini tetap harus sesuatu yang sesuai passion dan kalau bisa menguntungkan. Karena seringkali orang tertukar nih, hobi ya kan? Hobi kan juga merupakan passion atau panggilan diri. Tapi kok malah lebih banyak keluarnya daripada ada yang masuk. Daripada menghasilkannya kan? Bener, Ya, contoh modifikasi motor atau mungkin koleksi mobil-mobil antik dan lain sebagainya. Kalau ini berarti jatuhnya memang hobi dan bukan side hustle. Kecuali kita bisa punya bengkelnya, kemudian bener, kita kayak bisa buka jasa titip untuk yang mau jual atau beli spare part, mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Jeffrey ya? Betul. Jadi kalau tadi kita menyalurkan hobi saja, itu kan berarti jadinya kos kan? Kos mungkin bisa dikatakan kos, bisa juga dianggap sebagai biaya menyenangkan diri. Karena kan kerja terus kan kita stres juga, karena ada waktu-waktu tertentu kita menyenangkan diri kita kan untuk recharge kembali kan. Tapi itu benar-benar hanya hobi. Nah, side hustle ini berhubungan dengan apa yang bisa kita dapatkan. Tetapi sekali lagi ini bukan sebagai income utama. Mungkin income-nya pun untuk happy-happy saja. Tadi untuk menyenangkan diri, dapat uangnya, kita untuk hang out dengan teman-teman. Mungkin itu aja sih. Oke, jadi sudah jelas ya Bala Duit perbedaannya antara 3 kategori nih, side hustle, kemudian side job dan juga hobi. Kalau tadi berarti menarik ya Mas Oki? Berarti kalau aku sekarang side hustleku main bola. Kebalik malah ya? Sekarang. Karena itu kan memang dari awal tuh memang hobi. Nah, kemarin di Jakarta saat ini udah banyak lah komunitas-komunitas fun football. Nah, mereka tuh belakangan udah banyak ngajakin aku main begitu. Dan sekarang ternyata ada beberapa komunitas yang kalau ngajakin aku main itu nanya, Bang kalau ngajakin main bayar berapa? Aku sempat terkejut tuh kayak yang, kok bayar kan aku nih mau olahraga aja gitu. Aku diajak main aja udah seneng gitu, nggak perlu dibayar. Ternyata ada beberapa yang bayarannya berapa Bang. Aku jadi kayak kok jadi ada uangnya tahu rezeki sih, Mas. Gitu. Rezeki tahu artinya kan udah dikenal nih Mas Oki. Ibaratnya diundang itu sebagai bintang tamu kayak di sini. Cuman kan akunya dari awal memang niatnya kalau main bola emang untuk olahraga lah, untuk kesehatan aja. Karena memang dulunya kan dari kecil emang cita-cita, dari hobi cita-cita, terus sempat profesional. Sekarang kan udah berhenti total. Jadi kalau main bola tuh memang benar-benar seneng. Jadi kalau ada yang ngajakin terus mau ngebayar, aku bingung gitu. Malah jadi bingung ya. Sempet ada yang aku tolak gara-gara dia tuh maksa. Gak apa-apa Bang, ini untuk uang transport. Gak mau aku. Pada akhirnya udah gak usah jadi gitu. Coba saya bisa main bola, saya yang gantiin dia, saya yang terima kalau tapi gitu. Tapi kan kamu juga bisa nge-host bola sebenarnya kan. Iya sih, iya. Nah, ngomong-ngomong soal side hustle nih, mungkin Bala Duit kan pahamnya lebih kepada kalau suka make up, side hustle-nya bisa jadi beauty vlogger. Terus kalau misalnya suka mobil-mobil antik tadi gitu kan sudah disebut, bisa buka bisa buka bengkel atau segala macam. Yang paling gampang tuh yang suka makan. Apa tuh? Yang suka food makan vlogger. bisa jadi food vlogger kan. Dia bisa nge-review makanan segala macam. Benar. Nah, tapi banyak yang belum tahu kalau dunia asuransi sebenarnya juga punya side hustle. Oh gitu. Tahu nggak? Nggak tahu sama sekali. Nah, side hustle-nya juga menarik nih, menjadi seorang agen asuransi. Aku juga baru tahu loh, ternyata jadi agen asuransi itu bisa dengan kita memiliki pekerjaan lain dan kemudian jadi agen ini sebagai side hustle-nya. Coba kita tanya lagi sama Pak Jeffrey, gimana Pak? Memang betul bisa seperti itu ya Pak? Agen asuransi itu adalah salah satu side hustle yang ada di dunia asuransi. Itu bisa dijadikan pilihan untuk side hustle. Apabila kita memang punya rasa ingin menolong orang ya, kita punya rasa ingin membantu orang lain, kita ingin care kepada orang lain, salah satu yang bisa kita salurkan adalah menjadi agen asuransi. Karena menjadi agen asuransi itu tidak perlu modal finansial, itu yang pertama. Jadi kita bisa lakukan hanya dengan modal niat. Dan bagaimana caranya? Itu biasanya perusahaan asuransi itu memberikan training. Bagaimana mengenai cara kita menjelaskan kepada orang, bagaimana kita membantu orang lain.
dan apa yang cocok untuk kita berikan kepada orang lain itu membantu kita. Nah, bagi generasi muda nih, banyak loh mereka-mereka yang masih muda-muda tapi melakukan side hustle sebagai agen asuransi dan berhasil. Nah, setelah itu mereka malah memilih untuk menjadi agen asuransi yang full time. Kenapa? Karena ternyata passion mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan, kemudian income-nya juga ternyata oke loh gitu kita. Jadi dibalik ya, justru pekerjaan utamanya malah menjadi seorang agen asuransi. Tapi kan kalau seperti Mas Oki gitu ya, tadinya pesepak bola memang punya bakat untuk bermain sepak bola. Ya, benar. Terus misalnya jadi beauty vlogger juga punya bakat untuk make up. Untuk make up. Kalau jadi agen asuransi nih Pak, apakah kita harus punya persyaratan-persyaratan yang spesifik untuk bisa mendaftarkan diri? Ini kelebihan daripada menjadi agen asuransi. Menjadi agen asuransi itu persyaratannya itu boleh dikatakan tidak ada. Yang ada hanyalah niat dan kemauan kita. Tujuan kita apa? Kalau tadi saya katakan kita ingin membantu orang lain, kita ingin menolong orang lain, dan kita juga ingin mendapatkan penghasilan yang cukup baik, menjadi agen asuransi adalah salah satu pilihan. Nah, kan kita bingung nih, kalau tadi kan kita harus punya basic dan lain-lain. Saya katakan tadi, perusahaan asuransi, khususnya Manulife Indonesia, itu punya program training yang komprehensif. Baik yang offline maupun yang online. Baik yang di ruang kelas maupun yang digital. Kita bisa belajar. Belum lagi ada bimbingan dari leader kita dan juga coach kita, sehingga ini bisa dilakoni walaupun kita punya pekerjaan tetap di tempat lain. Kalau nanti dirasakan ternyata, income saya cukup besar loh dan saya happy banget, enjoy. Nah, mungkin itu pilihan lagi kan, Anda mau mengambil keputusan menjadi agen asuransi sebagai full time jobnya, bukan sebagai side hustle lagi, itu urusan nanti. Tapi yang paling penting tadi, kita tidak perlu modal untuk melakoni bisnis atau side hustle ini tadi. Oh, berarti memang bisa diajarkan dan memang akan diajarkan oleh Manulife. Nggak perlu khawatir buat bala duit yang mungkin kepikiran, mungkin bisa ya. Aku ibu rumah tangga, kerja dari rumah gitu kan. Siapa aja berarti bisa gitu. Termasuk saya sendiri bisa kayaknya ya Pak ya. Udah mulai tertarik kayaknya Mas Oki nih. Soalnya kan soalnya saya baru tahu ternyata agen asuransi di Manulife ini ada yang boleh free, nggak full time gitu. Saya kira harus full time datang ke kantor segala macam kayak begitu. Ternyata sekarang udah bisa jadi side hustle tadi ya namanya. Iya, nama kerennya side hustle gitu. Tapi berarti kalau kita bicara agen asuransi sendiri nih Pak Jeffrey, selain tentunya income begitu kan yang tadi Pak Jeffrey katakan merupakan bonus juga dari menjadi seorang agen asuransi, apalagi sih benefit-benefit atau keuntungan yang bisa didapatkan? Perlu diketahui selain daripada uang yang sebagai income tadi, ada penghargaan dan juga benefit lain sebagai agen asuransi kalau Anda mau memilih menjadi agen asuransi. Misalnya nih, ada reward untuk jalan-jalan ke luar negeri, dalam dan luar negeri. Ya, biasanya puncaknya itu luar negeri. Kemudian ada fasilitas untuk agen asuransi itu asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan juga asuransi kesehatan. Juga ada yang diberikan dana untuk dana pensiun. Jadi kita walaupun melakoni ini seperti side hustle, tapi kita itu diperlakukan seperti kita ini bekerja full. Nah, makanya tadi begitu kita sudah merasa cocok, kita bisa mengambil keputusan. Tetapi karena banyak orang berpikir bahwa pekerjaan saya saat inilah pekerjaan utama, saya harus jaga dengan baik. Saya setuju. Kita tidak boleh mengkhianati orang atau perusahaan yang sudah membayar kita kan. Nah, kita lakukan ini sebagai kerja side hustle tadi untuk memenuhi hasrat kita lah ya. Nah, tapi ketika kita merasakan manfaat lebih tinggi, kembali lagi hidup adalah pilihan. Anda bisa menikmati income yang cukup, waktu yang fleksibel, pendapatan, penghargaan dan juga pengakuan yang bagus. Kenapa tidak? Balik lagi kan, itu makanya banyak sekali anak-anak muda yang awalnya cuma coba-coba, akhirnya memutuskan untuk menetapkan agen asuransi sebagai pilihan untuk income utamanya. Iya, luar biasa ya, karena ternyata memang siapapun bisa untuk mencoba asal ada kemauan dan udah ada ketertarikan. Tapi ada satu pertanyaan. Apa tuh? Yang mana tahu mungkin habis ini aku bisa join kan. Silahkan. Ada pertanyaan yang kayak ngeganjal. Biasanya tuh agen-agen asuransi atau agen apapun, produk apapun, mereka tuh dibayang-bayangin dengan target.
Target pencapaian, misalnya dia harus bisa ngerekrut berapa orang untuk join segala macam. Di Manulife kayak begitu juga nggak sih, Pak? Hidup ini memang bicara target. Kalau kita mau dapat lebih, kita harus capai lebih, kan biasa kan. Tapi balik lagi tadi, kalau kita menganggap ini sebagai side hustle, maka kita harus happy dong walaupun dapatnya sedikit. Betul kan? Betul. Tapi ketika kita memang mau mencurahkan waktu kita, tentunya pasti dapatnya lebih banyak. Iya. Di dalam marketing itu selalu dikaitkan dengan semakin tinggi penjualan kita, pencapaian kita, maka income kita semakin tinggi. Balik lagi, balik ke pilihan. Anda mau yang biasa-biasa saja atau orang yang luar biasa. Kalau biasa-biasa saja berarti ya Anda tidak perlu khawatir dengan target toh, karena tujuan utama Anda kan bukan untuk jadi yang utama kan, hanya untuk sampingan side hustle tadi kan. Tapi kalau Anda merasa bahwa ini sesuai nih dengan passion saya, income-nya oke nih, saya mau benar-benar nih. Nah, kita bicara target, karena ada target nasional, ada target internasional, ada pencapaian nasional, pencapaian internasional. Nah, itu bedanya di situ. Kembali ke diri masing-masing berarti benar, bergabung benar. ini sudah sedalam apa passionnya dan sudah seserius apa baru kemudian kita bicara target. Tapi jadi penasaran, Mas Oki ini waktu dari seorang pesepak bola kemudian jadi komika, itu memang switch karirnya udah ada persiapan, misal kayak nabung dulu atau spontan aja sih? Kalau itu lebih ke spontan aja. Spontan? Karena bener-bener ada di mana fase aku tuh nggak siap sama kondisi. Selama ini kan kalau main bola mungkin punya gaji bulanan segala macam. Bener. Nah, aku pindah memutuskan untuk jadi komika. Aku sempat ada di fase sekitar 1 tahun. 1 tahun aku tuh keuanganku berantakan sekali. Karena kan ya namanya juga kita baru ngerintis hal baru ya. Orang juga belum banyak kenal segala macam. Otomatis income-ku juga nggak banyak pada saat itu. Itu menurutku suatu kesalahan. Karena memang dulu pada saat main bola tidak pernah punya pikiran untuk menabung. Karena aku berpikir habis ini, bulan depan ada, habis kompetisi ini, kompetisi bakal jalan lagi. Kayak begitu. Tapi pada akhirnya ada fase di mana aku pindah terus sempat berantakan lah. Karena bener-bener nggak kepikiran untuk nabung segala macam kayak begitu. Dan juga memang spontan ya, keputusan Spontan. untuk pindah karirnya tuh bukan sesuatu yang direncanakan gitu. Iya, Jadi bener. sama sekali nggak ada persiapan. Nah ini juga bisa menjadi catatan nih untuk Bala Duit yang sekarang mau cari side hustle atau mungkin mau berpindah pekerjaan. Kita nggak bisa hanya memikirkan pekerjaan berikutnya, tapi harus Iya, pikirkan juga bahwa kemungkinan penghasilan kita pasti akan mengalami perubahan juga. Tidak seperti sebelumnya yang sudah punya penghasilan tetap. Mungkin bisa dijawab ya Pak Jeffrey, kalau untuk kita yang sedang mencari side hustle sesuai dengan passion, ada nggak sih pos-pos keuangan yang sebelumnya harus diamankan terlebih dahulu supaya kita nggak di tengah-tengah ngerasa, aduh kok side hustle-nya lebih merugikan ya gitu. Silakan Pak. Setuju Cita. Memang ini perlu diperhatikan. Kadang orang lupa bahwa side hustle itu sebenarnya tambahan kan. Jadi kita tidak boleh menggantungkan justru kepada side hustle. Dan apalagi saya sering katakan pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita memang tidak boleh hanya bergantung pada satu sumber income. Iya benar. Kita harus punya banyak sumber income. Tetapi saya katakan juga bahwa kan ada yang utama nih. Yang utama harus kita jaga. Side hustle ini untuk menambah. Sehingga tambahan ini pun mungkin tidak digunakan untuk biaya sehari-hari, tapi untuk tabungan, untuk investasi, untuk perlindungan atau membeli asuransi. Dengan demikian maka semuanya akan terjaga. Sangat riskan ketika kita tiba-tiba atas keinginan kita ya, bukan keinginan kondisi atau keinginan perusahaan, itu tiba-tiba mengalihkan sumber utama income kita kepada side hustle kita. Itu bahaya sekali. Memang perlu persiapan. Kalaupun kita mau lakukan itu, kita harus punya siap dana darurat. Dana darurat untuk mempersiapkan kira-kira nih, kalau misalnya saya memutuskan sekarang untuk tidak tetap pada sumber income yang utama saya beralih ke side hustle saya, berapa lama side hustle saya ini bisa memberikan income sebesar income saya yang utama. Kalau kita sudah punya dana dan pos itu, kita nggak perlu khawatir. Seperti tadi Mas Oki katakan, 1 tahun pertama nih saya agak struggling nih dengan kondisi ini. Tapi kalau kita sudah punya cadangan tadi 1 tahun misalnya, kita sudah persiapkan, jadi perubahan saya punya income utama ke side hustle saya ini strugglingnya kira-kira 1 tahun. Dan kita sudah punya dana darurat 1 tahun, kita akan tenang. Nah 1 tahun kemudian diharapkan side hustle kita sudah memberikan income
yang sama besarnya dengan pendapatan kita dulu. Kalau gitu kan smooth peralihannya. Betul, betul, betul. Masalahnya Berarti saya ya, mempersiapkannya pada saat itu tidak 1 tahun, Pak. tapi 1 bulan. Jadi 11 bulan lainnya saya mau nangis aku kalau inget itu. aduh, tapi emang namanya kadang kita saat mengejar passion itu dibutakan sama semangat. Bener. Ya kan, namanya kita menemukan sesuatu yang wah ini benar-benar dicintai banget. Ini Iya. adalah pekerjaan yang didamba-dambakan. Terkadang kita lupa bahwa kita juga harus realistis. Bener, kita kan yakin, wah yakin aku kayaknya bisa. Wah, ternyata semesta tidak mendukung. Gak apa-apa, bisa jadi bahan untuk evaluasi kan. Iya, Jadi iya, kedepannya iya, benar. tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Ini Bala Duit juga semoga bisa belajar sama-sama nih dari episode kali ini, karena memang yang namanya kita mengejar mimpi boleh, tapi tetap kita pun harus realistis, persiapannya harus matang. Benar, Jangan benar, hanya bermodalkan mimpi dan juga harapan. Terakhir deh Pak Jeffrey, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bala Duit yang sekarang sedang mencari-cari side hustle yang tepat untuk mereka seperti apa, barangkali cocok nih di side hustle dunia asuransi. Silakan Pak Jeffrey. Baik, teman-teman semua ya, Bala Duit, side hustle itu tentunya bisa kita lakukan, bisa kita coba, sesuaikan dengan passion Anda. Tapi ingat, yang pertama jangan lupakan yang utama. Itu yang pertama-tama harus kita lakukan. Dan apabila Anda memang punya passion untuk menolong orang, Anda punya passion untuk membantu orang, Anda punya banyak teman, tidak ada salahnya Anda coba side hustle Anda sebagai agen asuransi. Karena sebagai agen asuransi, Anda bisa mendapatkan income, bisa mendapatkan penghargaan, dan waktunya fleksibel dan Anda atur sendiri. Bahkan sekarang, dengan teknologi, Anda sudah bisa mulai menjadi agen asuransi sampai menjual asuransi itu tanpa harus keluar dari rumah. Di dalam rumah Anda sudah bisa lakukan. Itu yang mungkin bisa Anda coba untuk mengisi waktu-waktu luang Anda untuk menambah income Anda. Bagi Anda yang tertarik, jangan ragu, segera hubungi agen-agen asuransi Manulife di seluruh Indonesia atau kepada leader-leader Anda kenal untuk mendapat informasi lebih lanjut. Demikian Cita. Terima kasih Pak Jeffrey. Sekarang Mas Oki nih, setelah kita berbincang-bincang hari ini tentang side hustle, dan ternyata pekerjaannya Mas Oki juga merupakan sebuah side hustle yang menjadi pekerjaan utama. Ada yang mau disampaikan nggak ke Bala Duit, teman-teman yang masih lebih muda-muda nih daripada kita, saat ini lagi galau, aduh pekerjaan apa ya yang cocok buat saya gitu. Nah kalau dari aku berdasarkan pengalaman sama kondisi pandemi kayak begini ya. Soalnya kemarin kan apalagi komika ya. Pandemi ini bener-bener bikin kita tuh nggak bisa apa-apa. Karena kan kita berharap dari manggung, perform di mana segala macam. Sampai pada akhirnya makin kesini ya udah stand up juga virtual segala macam kan. Kalau dari aku mungkin kalian cari aja side hustle sebanyak-banyaknya. Karena ya nggak tahu kalian nanti di mana, mungkin salah satu nanti bakal bisa jadi passion kalian. Mungkin jadi agen asuransi kayak yang dibilang Pak Jeffrey, ya mungkin bisa aja gitu. Aku juga baru tahu ternyata bisa online sekarang agen asuransi. Kirain harus jadi karyawan, harus tetap jadi karyawan, harus nemuin orang. Karena kan butuh effort tuh kalau ketemu orang segala macem kayak begitunya. Jadi buat aku tuh kalian harus cari aja side hustle yang ya udah sebanyak-banyaknya yang kalian punya kemampuan ini, kira-kira coba segala macam. Tapi jangan lupa sisihkan tabungan kalian selama kalian ngejalanin side hustle supaya tetap bisa ada di jalurnya aja kayak begitu, nggak harus di tengah jalan lagi mau cari apa kekurangan segala macam kayak begitu. Soalnya aku pernah ngalamin itu. Betul. Jadi jadikanlah side hustle itu sebagai reward di saat bener. semuanya sudah kita persiapkan dengan matang, mulai dari perencanaan keuangan, proteksi diri seperti asuransi, dana darurat dan lain sebagainya. Baru kemudian kita pikirkan side hustle untuk memberikan kelegaan juga nih pada jiwa gitu kan. Kita kerja harus ada senang-senangnya juga supaya hidup juga bisa tetap dinikmati. Terima kasih banyak Pak Jeffrey sudah hadir hari ini, sudah memberikan banyak sekali informasi-informasi bermanfaat, dan terima kasih juga ya Mas Oki masukan sama ceritanya. Terinspirasi sekali nih hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih.
Sama-sama Pak Jeffrey. Dan buat Bala Duit yang mau request kira-kira topik apa lagi ya yang menarik untuk dibahas di Duit tentang keuangan atau finansial, bisa langsung kirimkan request kalian ke Twitter atau Instagram kami @duit_metro_tv. Sekali lagi @duit_metro_tv. Jangan lupa juga kunjungi website Manulife Indonesia dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia untuk menyaksikan konten-konten positif seputar keuangan. Jangan lupa video ini juga di-like ya, supaya lebih banyak lagi nih teman-teman yang menyaksikan video ini dan kita bisa sama-sama belajar mengenai side hustle yang tepat. Akhir kata, saya Conchita Caroline pamit. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh